Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Demo tuntut penuntasan pengangguran di kantor Bupati Bekasi berujung ricuh. Bocah pencandu aroma bensin di Purwakarta akhirnya direhabilitasi ke rumah sakit jiwa. Melihat hasil pelatihan militer Komcat atau komponen cadangan 500 orang warga sipil di Kabupaten Bandung. Seorang disabilitas kesakitan karena ibu jarinya terjepit 2 buah cincin. Petugas damkar sempat kesulitan melepas cincin lantaran terbuat dari logam keras. Dengan membawa seluruh alat, petugas damkar mencoba melepaskan cincin yang menyangkut di jari seorang warga di Gang Makam Puderanan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Dalam waktu 20 menit, 2 cincin akhirnya terlepas. Petugas terkendala bahan cincin yang dari logam. Pemotongan menggunakan mini grinder kira-kira 20 menit sudah selesai. Dan yang dipotong ada 2 cincin. Dengan kehati-hatian kita bisa melaksanakannya dengan baik. Kendala kami mendapatkan kendala bahwa cincin tersebut terbuat dari benda yang keras, tapi dengan menggunakan mini grinder berhasil kita buka. Sudah 4 hari terakhir, 2 buah cincin nyangkut di ibu jari Bambang. Keluarga Bambang akhirnya meminta tolong petugas damkar Kota Bekasi untuk melepaskan cincin. Itu mau dimasukin kain juga susah, jadi ya dengan terpaksa satu-satunya jalan yaitu memanggil pihak petugas damkar. Petugas pemadam kebakaran cara bekerjanya seperti apa, Pak? Bagus Pak, bagus walaupun susah payah dalam penanganannya dengan sabar untuk melepas cincin adik saya. Alhamdulillah bisa terbuka. Alhamdulillah ya, Pak? bisa terlepas dengan aman dan selamat. Tidak ada luka ya, Pak? Tidak ada luka. Kini Bambang sudah tak merasa kesakitan. Penyandang disabilitas ini akhirnya bisa beraktivitas kembali. Awang Darmawan melaporkan dari Kota Bekasi. Bocah pencandu aroma bensin di Purwakarta akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, bocah malang itu harus direhabilitasi ke rumah sakit jiwa agar kecanduannya dengan aroma bensin bisa sembuh total. Bocah yang jadi pecandu aroma bensin jalani tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asi, Purwakarta. Bocah 12 tahun ini menjalani pemeriksaan fisik hingga kejiwaan. Dari hasil pemeriksaan oleh dokter spesialis kejiwaan, bocah ini harus dirujuk dengan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Khusus Anak di Cisarua. Ternyata bocah malang ini pernah diperiksa dan diberikan obat, tetapi tindakan itu belum bisa menghilangkan kebiasaannya untuk menghirup aroma bensin. Rehabilitasi di RSJ jadi pilihan terbaik untuk kesembuhan bocah malang ini. Ini memang bagian dari ikhtiar kita untuk kesembuhan pasien EG ini. Barusan kita sudah berkonsultasi ke dokter jiwa, dokter spesialis jiwa di Rumah Sakit Bayu Asi. Ada 2 poin hal yang penting yang harus kita cermati bersama. Yang pertama yaitu kaitan pasien IG ini memang dengan kondisi sekarang itu memang harus segera dirujuk dan dirawat di Rumah Sakit Jiwa Cisarua. Sudah 3 tahun lamanya bocah 12 tahun ini kecanduan aroma bensin. Kecanduan itu berdampak pada penurunan konsentrasi dan daya tangkap sehingga ia tak bisa melanjutkan sekolah. Syamsu Nursyam melaporkan dari Purwakarta. Sekitar 500 warga sipil mengikuti latihan militer komponen cadangan atau Komcat di Kabupaten Bandung. Latihan ala militer berjalan selama 3 bulan bersama Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat. Jika mengira ini adalah aksi prajurit Tentara Republik Indonesia, Anda salah. Mereka bukanlah prajurit TNI, tetapi warga sipil yang mengikuti komponen cadangan atau Komcat. Pesertanya datang dari kalangan masyarakat umum, ada mahasiswa, pekerja, security, hingga aparatur sipil negara.
Selama 3 bulan, 500 peserta Komcat mengikuti pelatihan di Kompleks Militer Kopasgat Lanut Sulaiman, kawasan Margahayu, Kabupaten Bandung. Tak hanya sekedar membagi pengetahuan soal strategi tempur, para peserta juga dibekali latihan fisik yang tidak ringan. Adanya Komcat ini adalah bagian dari program bela negara yang bersifat sukarela yang diusung Kementerian Pertahanan. Nantinya para peserta Komcat harus siap kapanpun dipanggil oleh negara. Meski begitu, Komcat bukanlah wajib militer. Sesuai dengan kebijakan dari Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, tentunya kegiatan ini akan berlanjut untuk terus diadakan. Untuk jumlah kami belum ada arahan, tapi pada dasarnya hampir sama. Jadi matra udara itu kurang lebih 500 dan tetap akan kita laksanakan di Lanut Sulaiman ini. Kenapa kita laksanakan di sini? Ini adalah tempat yang sangat ideal. Di sini tempat berlatihnya komando dari pasukan atau dari Pasgat. Para peserta mengaku senang bisa menjadi bagian dalam Komcat. Apalagi bisa menambah wawasan dan pelatihan fisik. Mereka berharap materi dalam Komcat bisa menjadi bekal ke depannya. Ya, motivasi saya ikut Komcat menambah wawasan saya. Saya cinta NKRI satu. Di sini saya nambah teman. Satu lagi, saya bangga ikut Komcat karena saya cinta tanah air. Kalau basic pekerjaannya apa, Pak? Saya asli basic pekerjaan security. Security. Gimana, Pak, selama pendidikan, Pak, selama 3 bulan ini, Pak? Selama pendidikan, ya saya senang, sangat senang lah. Siap, Pak, kapanpun dipanggil negara ya, Pak? Siap, saya siap. Jadi menunjang pekerjaan juga ya, Pak? Betul. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Komcat akan kembali digelar tahun depan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Iya, dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rama Aditya Demas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.